Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan serta mensimulasikan bagaimana denial of service atau DOS itu berfungsi atau bekerja. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Lesbi Kurniali, NIM A11 2023 15366. Saya Yuda Haji Prasetya, NIM A11 2023 15375. Saya Bagas Sumanabiu, NIM A11 2023 15392. Saya Jatsurya Prasumba dengan NIM A11 2023 15377. Saya Wahyu Trilambang dengan NIM A11 2023 15380. Baik, untuk yang pertama itu ada denial of service atau DOS. Serangan DOS atau denial of service adalah upaya untuk membuat sebuah sumber daya, misalnya website, server, atau layanan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Cara kerjanya itu menyerang, membanjiri target dengan lalu lintas palsu, atau permintaan yang berlebihan, sehingga target kewalahan dan tidak dapat melayani permintaan yang sebenarnya. Tujuannya itu untuk membuat layanan tidak tersedia, merugikan bisnis, atau mengalihkan perhatian untuk serangan lain. Lalu untuk jenis-jenis DOS sendiri itu ada yang pertama volume based attacks, yaitu banjir UDP, banjir ICMP atau ping flood, dan amplifikasi DNS. Lalu yang kedua ada protocol attacks, itu serangan SYN flood, serangan ping of death. Lalu yang ketiga ada application layer attacks, yaitu serangan HTTP flood dan serangan slow loris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk virtualisasi yang digunakan, platform virtualisasi kami menggunakan Oracle VM VirtualBox sebagai platform virtualisasi. Alasan kami memilih Oracle VM VirtualBox karena gratis, open source, mudah digunakan, dan mendukung berbagai sistem operasi. Virtualisasi memungkinkan kita menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di satu komputer fisik, menciptakan lingkungan yang aman untuk melakukan simulasi tanpa merusak sistem utama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya VM yang digunakan. Yang pertama ada VM target, yaitu sistem operasi Windows 10 atau Windows Server. Ada peran, yaitu server web, misalnya menggunakan Apache atau IIS yang akan diserang. Selanjutnya alasan pemilihan, sistem operasi yang umum digunakan sehingga relevan dengan skenario dunia nyata. Yang kedua ada VM penyerang, menggunakan sistem operasi yaitu Kali Linux. Perannya mesin yang akan digunakan untuk melancarkan serangan DOS. Alasan pemilihannya yaitu distribusi Linux yang dirancang khusus untuk penetration testing dan keamanan siber dengan banyak tools bawaan. Selanjutnya ada tools untuk serangan. Yang pertama ada Nmap atau Network Mapper, yaitu fungsinya pemindahan jaringan untuk menemukan host, layanan, dan port terbuka. Selanjutnya ada kegunaan dalam simulasi, mengidentifikasi target yang rentan, dan mendapatkan informasi tentang sistem target sebelum serangan. Contoh penggunaan Nmap ke SP, T4, IP target, melakukan pemindahan versi layanan dengan kecepatan tinggi. Yang kedua ada Metasploit Framework. Fungsinya framework untuk pengembangan dan eksekusi exploit. Kegunaan dalam simulasi yaitu melakukan serangan DOS yang lebih canggih dan terarah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya simulasinya. Menjelaskan mengenai simulasi include DOS. Lalu pertama kita buka Windows dengan kondisi firewall dan internet mati. Lalu kita ke Linux, masukkan passwordnya.
Lalu kita bisa langsung ke terminal Linux. Di sini ketik sudo su, lalu masukkan password lagi. Lalu cek IP dengan if config. Ini untuk IP dari Linux. Lalu kita lanjut ke Windows. Kita langsung ke command prompt. Lalu ketik ipconfig untuk mengecek IP dari Windows. Ini ya, IP4 address. Lalu kita akan kembali ke Linux. Lalu kita akan search IP pada terminal emulator dengan mengetik nmap -fn 10/24 untuk search IP dari Windows. Nah, jadi langsung muncul IP dari Windows tadi 10.0.2.6. Lalu kita ketik nmap dengan IP Windows tadi. Sorry. Untuk cek port service dan version. Jadi S itu service, V itu version. Lalu lanjutkan untuk mengetikkan srf console. Ya, tunggu dulu. Nah, kita sudah masuk di Metasploit-nya. Lalu kita lanjut ke mencari tools untuk melakukan syncroot. Langsung ketik saja search syncroot. Ini. Jadi langsung saja use auxiliary /dos/tcp/syncroot. Langsung kita ke ketik IP yang akan kita serang, IP target ya. Jadi set rhost langsung ke IP target. Dan kita akan set port yang akan ditembak. Port yang akan ditembak yaitu NetBIOS ini ya. Jadi set airport 139. Lalu untuk mengecek atau review settingannya, kita akan ketik show options. Sebelum kita run, kita akan buka Windows. Kita akan cari Task Manager. Lalu cek Ethernet. Ini kondisi Ethernet sebelum diserang. Lalu jika ingin menjalankan, langsung saja ketik run. Kita lihat di sini Ethernetnya langsung berbeda. Jadi ada aktivitas gitu. Lalu untuk stop bisa langsung ketik turn off.
Jika sudah di stop, akan ada lagi aktivitas. Jadi sekian simulasi dari saya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang terakhir ada saran pencegahan serangan DOS. Yang pertama ada firewall, yakni konfigurasi firewall untuk memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Kedua ada Intrusion Detection System atau IDS, yakni deteksi dan cegah pola serangan DOS. Yang ketiga ada Content Delivery Network atau CDN, distribusikan konten ke banyak server untuk mengurangi beban pada server utama. Lalu yang keempat ada load balancing, yakni distribusikan lalu lintas ke beberapa server untuk mencegah satu server kewalahan. Selanjutnya ada rate limiting, yakni batasi jumlah permintaan dari satu alamat IP dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya ada blacklisting atau whitelisting, yakni blokir alamat IP yang dikenal jahat atau izinkan hanya alamat IP yang terpercaya. Lalu ada update sistem, yakni pastikan sistem operasi dan aplikasi selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Dan yang terakhir ada DOS Protection Service, yakni gunakan layanan di perlindungan DOS dari penyedia keamanan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.